Great. Tema hari ini adalah Yesus disalib. Itu rencana iblis yang Tuhan ubahkan jadi kemenangan. Jesus was crucified, the devil's plan that got turned into victory. Teman-teman, pernahkah Anda membayangkan kalau iblis benar-benar berpikir dia sudah menang waktu Yesus disalib? Ya enggak? Di mata dunia, Yesus sepertinya dipermalukan. Di mata penguasa Yahudi, Yesus dianggap gagal. Di mata murid-murid, Yesus seakan-akan tidak berdaya. Alright, kita akan bahas ini ya. Welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Di mata dunia, ya, Yesus sepertinya dipermalukan. Ya, di mata penguasa Yahudi, Yesus dianggap gagal. Di mata murid-murid Yesus seakan-akan Yesus tidak berdaya, lemah. Ya, tapi tahukah Anda, justru salib itulah titik balik terbesar dalam sejarah manusia di jagat raya. Apa yang iblis rencanakan untuk kehancuran, Tuhan ubahkan menjadi kemenangan yang tidak terbantahkan. Wow, keren ya. Rencana iblis di kayu salib ya. Yohanes 10 ayat 10 ya berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis berpikir begini, dengan menyalibkan Yesus, dia akan memutus harapan umat manusia karena melalui Yudas, ya, Yudas Iskariot yang mengkhianati, ya, imam-imam kepala yang iri hati dan Pilatus yang pengecut. Iblis menyusun suatu strategi. Saat Yesus tergantung di kayu salib, iblis itu mungkin bersorak ya, selesai sudah, it is game over, mampus kamu. Itu iblis bilang gitu ya. Tapi dengar baik-baik, Allah memiliki rencana yang besar, rencana yang lebih besar. Yesaya 53 ayat 10 berkata, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dari awal Allah sudah merencanakan salib sebagai jalan keselamatan. Apa yang terlihat sebagai kekalahan sebenarnya adalah skenario Allah untuk menghancurkan kuasa dosa. Salib bukan suatu kebetulan, melainkan bagian dari rencana kekal Allah untuk menyelamatkan kita. Wow. Teman-teman, kemenangan yang lahir dari salib ya, Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di dalam Kristus. Di salib itulah ya, iblis dipermalukan, dosa dibayar lunas, tirai bait suci terbelah. Artinya apa? Jalan kepada Allah sudah terbuka, kuasa maut dikalahkan, Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi yang iblis kira sebagai game over justru menjadi the greatest comeback in history. Wow, keren ya. Teman-teman ya, dengarkan baik-baik ya, perhatikan ya. Bayangkan sebuah pertandingan final sepak bola, tim jagoan Anda tertinggal 0-2 ya, hingga menit ke 85 ya. Jadi pertandingan tinggal 5 menit lagi berakhir, kan sudah menit ke 85, skor masih 2-0 ya. Timnas itu tertinggal ya, tim Anda tertinggal 2-0 ya. Semua orang sudah angkat tangan, bahkan sebagian fans meninggalkan stadion. Lawan sudah merayakan kemenangan, tapi tiba-tiba dalam 5 menit terakhir tim Anda mencetak 3 gol berturut-turut. Dari kekalahan total berubah jadi kemenangan mutlak. Itulah yang terjadi di kayu salib. Nah, iblis yang yakin ia sudah menang, tapi Allah membalikkan keadaan, dan kemenangan itu bukan hanya untuk Yesus saja, tapi juga
untuk Anda semua dan saya. Wow. Ya, ada contoh lagi ya. Bayangkan ada seorang pemain catur yang sudah hampir kalah, semua bidaknya terpojok, tinggal menunggu apa? Apa yang ditunggu? Skakmat. Ya enggak, lawannya sudah senyum-senyum karena merasa menang. Tapi tiba-tiba dengan satu langkah yang tidak terduga, permainan berbalik arah dan yang hampir kalah justru jadi pemenang. Nah, itulah salib. Iblis kira sudah skakmat. Ya, sudah skakmat Yesus sudah, tapi ternyata Allah punya langkah terakhir adalah kebangkitan. Nah, ini ya, pernah nggak Anda nonton film action ya, di mana si jahat sudah teriak-teriak, haha, aku menang, padahal filmnya masih tersisa 30 menit lagi. Kita yang menonton sudah tahu, sabar dulu, endingnya masih belum selesai, nanti si jagoan nanti pasti bangkit lagi. Begitu juga dengan Yesus. Iblis pikir sudah tamat, tapi Tuhan berkata apa? Game belum selesai, I win. Teman-teman, perhatikan ya. What looks like the devil's victory was actually God's strategy. Apa yang terlihat seperti kemenangan iblis ya sebenarnya adalah strategi Allah. Ya. Teman-teman, mungkin hidup Anda sekarang sepertinya kalah. Doa seakan-akan tidak dijawab, masalah bertubi-tubi atau hati merasa ditinggalkan. Tapi ingat, kalau Allah bisa membalikkan salib, tragedi terbesar dalam sejarah di jagat raya, menjadi kemenangan terbesar. Dia juga bisa membalikkan situasi Anda hari ini yang Anda kira jalan buntu, bisa jadi pintu kemenangan Tuhan. So, teman-teman, jangan menyerah. Percayalah, salib membuktikan bahwa iblis tidak pernah punya kata akhir dalam hidup orang percaya. Jadi closing statementnya, teman-teman, penyaliban Yesus mungkin rencana iblis ya, tapi kebangkitannya adalah deklarasi kemenangan Allah. Kemenangan ini diwariskan kepada kita semua. Karena itu jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam keputusasaan. Pegang janji salib. Ingat, apa yang iblis maksudkan untuk menghancurkan Anda, Tuhan bisa ubahkan menjadi kesaksian terbesar Anda. Salib bukan akhir, bukan cerita, bukan akhir dari cerita. Salib adalah awal dari kemenangan. Jadi pesan moralnya, jangan pernah tertipu oleh keadaan. Apa yang terlihat seperti kekalahan bisa jadi Tuhan sedang pakai sebagai jalan menuju kemenangan. Iblis mungkin merencanakan kehancuran kita, tapi Allah selalu punya rencana yang lebih besar untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 ya. Salib membuktikan kasih Allah lebih kuat dari rencana iblis ya, rencana jahat iblis. Karena Yesus sudah menang, kita pun dipanggil untuk hidup sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan lagi budak dosa dan atau ketakutan ya. Closing statementnya, salib bukanlah akhir cerita, justru disitulah cerita kemenangan dimulai. Iblis pikir semuanya selesai, tapi Allah berkata belum, justru sekarang aku menunjukkan kuasaku. Jadi kalau hidup Anda hari ini terasa seperti gelap dan penuh kekalahan, ingatlah, Allah sanggup membalikkan keadaan. Jangan pernah berhenti percaya, karena bersama Yesus akhir cerita kita selalu adalah kemenangan. Wow, keren ya. Teman-teman, perhatikan ya. Pertanyaannya sekarang ya, tolong dijawab secara jujur. Jawab sendiri masing-masing ya. Apa yang selama ini saya pikir sebagai kekalahan dalam hidup saya, yang mungkin sebenarnya sedang Tuhan pakai untuk membentuk kemenangan. Apakah saya sungguh percaya bahwa kuasa salib Yesus sudah melucuti iblis, atau saya masih hidup dalam ketakutan atau rasa bersalah? Terakhir ya, jika Yesus sudah memberi saya kemenangan melalui salib, bagaimana saya bisa hidup setiap hari sebagai pemenang dan bukan sebagai orang yang kalah?
Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena salib-Mu adalah bukan suatu kekalahan, melainkan kemenangan terbesar yang Engkau berikan bagi kami. Ajari kami untuk hidup dalam kuasa salib, tidak lagi dikuasai ketakutan, dosa, ataupun tipu daya iblis. Biarlah setiap kami yang mendengar firman ini semakin dikuatkan dan berani berjalan sebagai pemenang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau YouTube ini memberkati Anda, jangan pernah berhenti di sini saja ya. Bagikanlah kepada keluarga, sahabat, dan komunitas rohani Anda supaya semakin banyak orang yang sadar dan mengerti bahwa penyaliban Yesus bukanlah suatu kekalahan, melainkan rencana Allah yang membalikkan keadaan menjadi kemenangan terbesar di jagat raya ini bagi kita semua. Teman-teman, perhatikan, tetap semangat, ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati, amin.